Hujan adalah berkah, hujan adalah rezeki. Bagaimana menyikapi rezeki ini supaya tanaman kita itu tetap sehat, supaya tanaman kita itu tetap memberikan rezeki pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sakio. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Bagaimana tanaman cabai supaya tetap sehat, supaya tetap buahnya lebat di saat musim penghujan. Ikutin video ini sampai selesai pemirsa. Ketika musim penghujan, saya menggunakan media yang bagus, yang porus, tanah, sekam, pupuk kandang, dan arang. Nah, ketika musim penghujan, tingkat keasaman itu akan lebih tinggi. Nah, disinilah fungsinya arang kayu yang saya berikan. Nah, yang kedua, hujan yang terus-menerus, pagi, siang, sore, malam, kalau secara terus-menerus itu juga berbahaya. Karena apa? Ini akan terendam sehingga itu bisa menyebabkan akar-akar itu busuk karena terlalu kebanyakan air. Pemirsa, ini gulma-gulma yang ada di pot itu kita bersihkan. Nah, ini pemirsa, ini arengnya tetap ada pemirsa. Loh. Nah, ini pemirsa, ini kalau kita seperti ini, kalau hujan terus-menerus, ini akan tergenang pemirsa. Nah, supaya tanaman kita itu aman, kita bungkus pakai plastik. Baik plastik resek, polybag. Yang penting itu supaya air itu tidak terus-menerus tidak masuk ke sini pemirsa. Caranya itu gampang. Seperti ini pemirsa. Nah. Biar nggak dingin, selimutin. Seperti ini pemirsa. Ketika air hujan itu nanti akan ke sini, akan keluar. Nah, sehingga tanaman pot yang ada di sini itu aman. Walaupun nanti masuk itu hanya sedikit, kecil sekali. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang lainnya itu pada bablas. Ketika tidak terjadi hujan, tanaman itu kita siram. Nah, awalnya kita akan tutup seperti ini pemirsa. Ini tidak masalah pemirsa. Walaupun di sini ada bolong sedikit, ini sebagai tempat untuk penyiraman. Penyiraman modelnya seperti ini pemirsa. Kita buka sedikit aja. Nah, dah. Ini sudah cukup. Besok kalau hujan lagi, ya aman. Walaupun masuk sedikit-sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan itu berbahaya pemirsa. Ketika sore hari hujan, malam hujan, walaupun hujan itu tidak deras, itu paginya secepat mungkin kita lakukan penyiraman pada daun atau pembilasan. Pembilasannya gini, ketika hujan itu asam-asam itu akan nempel di sini. Bukan nempel apa ya? Melekat. Nah, ketika kita siram itu nanti akan Luruh luntur ya. Nah, itu nanti akan luntur sehingga itu nanti bisa mengurangi kandungan asam yang ada di daun. Kandungan asam itu bisa menyebabkan kurang bagusnya pada tanaman, pada daun. Jangankan daun, biar saya aja kena hujan terus menerus neyeng, karatan pemirsa. Nah, ini daun juga perlu pemirsa kita semprot supaya tanaman kita tetap bagus. Nah, ini pemirsa ya, kita siram lakukan seperti ini. Nah, usahakan itu air itu sampai menetes, ya pemirsa. Ini saya pakai semprotan seperti ini. Pemirsa kalau ketika di rumah punya gembor itu bisa dilakukan. Nah, air itu bisa menetes, usahakan menetes. Semprot yang banyak pemirsa. Tuh. Cabai saya musim penghujan udah merah-merah pemirsa. Cabai sekarang sudah mulai naik pemirsa, sudah mulai mahal. Ini kalau kebutuhan rumah tangga saya
sudah tercukupi. Nah, seperti ini pemirsa. Usahakan ketika kita menyemprot daun itu sampai menetes. Kalau yang bawah kan aman, sudah dikasih apa itu? Plastik. Air hujan itu tidak hanya berefek pada daun, tetapi bisa juga berefek pada buah. Tapi ketika kita lakukan penyiraman seperti ini mudah-mudahan zat-zat yang tadi ada di nempel di sini bisa hilang. Efek pada daun itu daun bisa keriting, bisa berbintik-bintik putih-putih. Efek daripada ke buah itu bisa menyebabkan busuk buah jamur pada buah cabai. Biasanya disebut antranoksa atau istilahnya patek. Biasanya itu ciri-cirinya itu busuk tetapi ada yang kering. Ini contoh buah yang kena jamur antranoksa atau patek. Ini bukan karena lalat buah. Kalau lalat buah itu berair, lembek, di dalamnya itu ada belatungnya. Kalau seperti ini di buahnya itu nanti kering awalnya sedikit, lama-lama jadi semua. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ketika ada seperti ini, ambil, buang jauh-jauh, jangan dibuang di sekitar tanaman cabai. Pemirsa, ketika musim penghujan, tanaman itu juga harus dipupuk. Tapi ketika kita melakukan pemupukan, jangan banyak yang mengandung unsur N. Nah, kalau Pak pemirsa pakai pupuk NPK, itu pilih kadar N-nya yang rendah. Karena apa? Ketika musim penghujan, itu di alam itu sudah ada unsur nitrogen secara alam. Nah, kebanyakan unsur N itu bisa menyebabkan jamur, terutama itu pada buah seperti antranoksa. Selain curah hujan yang ada kandungan yang asam, unsur N ini juga akan mempengaruhi perkembangan jamur. Nah, ini ketika musim penghujan, kurangilah kandungan unsur N-nya. Nah, ini contoh pemirsa, ketika musim penghujan, semua itu daun-daun pepohonan itu hijau royo-royo. Karena apa? Unsur N yang tersedia di alam itu cukup banyak. Yang berikutnya, supaya tanaman cabai itu tetap subur di hujan, tetap sehat, buahnya bagus-bagus, berikanlah kandungan unsur kalium yang tinggi. Kenapa? Ini supaya tanaman kita buahnya itu tetap bagus, tetap kokoh, tidak mudah busuk. Karena unsur K, kalium, itu bisa untuk menambah daya kekebalan pada tanaman dan buah, pemirsa. Bukan kita saja yang membutuhkan imunitas kekebalan tubuh, tanaman juga perlu, pemirsa, supaya tanaman sehat, supaya tanaman itu berhasil. Tanaman itu butuh kuat, pemirsa. Tanaman sehat mesti kuat, pemirsa. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan, pemirsa. Anda pemirsa.